الفقه بيدك عيش معاه يصون راعاة وسرور اتعلم. Ya, silahkan. Faslun fi izalatin najasati al-mughallatatu tadhuru bi sabi ghusalatin ba'da izalati ainiha ihdahunna biturabin wal mukhaffafatu tadhuru bi rasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati ainiha wal mutawassitatu tanqasmu ila qismaini ainiyatun wa hukmiyatun. Al ainiyatu allati laha launun warihun wa ta'mun fala budda min izalati launiha warihiha wa ta'miha. Wal hukmiyatu allati la launa wala riha wala ta'ma laha yakfika jaryul ma'i 'alaiha. Iya. Cara menghilangkan najis dilihat dari jenis najis tersebut. Al-mughalladzatu tadhuru bi sab'i ghusalatin ba'da izalati ainiha ihdahunna biturab. Adapun najis mughalladzah maka dihilangkan dengan dibasuh sebanyak 7 kali. 7 kali ini tidak bisa ditawar lagi. Tidak boleh kurang dari 7 kali. Tentunya setelah zatnya hilang, artinya najisnya dibersihkan terlebih dahulu. Ya, artinya kalau membersihkan najisnya itu sendiri sampai bendanya hilang itu membutuhkan 7 kali basuhan, itu baru dianggap 1 kali basuhan. Masih ada 6 basuhan lagi. Ya, tapi kalau bendanya sudah hilang maka nanti dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan debu. Ya, debu yang memenuhi syarat untuk bertayamum sebagaimana kriterianya sudah kita bahas pada kriteria bertayamum. Meskipun ada perbedaan sedikit nanti kita bahas di pembahasan di momen yang lain. Jadi kalau sudah membahas di kitab yang selanjutnya. Ya. Dan najis mukhaffafah, najis ringan dihilangkan dengan cara memercikan air sehingga membasahi semua air najis dan menghilangkan sifatnya. Ya. Najis mukhaffafah itu pertama najisnya kalau masih ada benda, masih ada air kencingnya harus dihilangkan terlebih dahulu. Ya, diperas terlebih dahulu. Baru nanti dicipratin atau dipercikin air sampai air tadi itu membasahi semua area yang terkena najis. Itu sudah cukup, tidak perlu dibasuh. Ya. Makanya dari itu dia dinamakan najis mukhaffafah karena cara mensucikannya adalah dengan cara yang ringan, cukup dipakai rosh, pakai percikan air sehingga memenuhi area najis tanpa harus dibasuh seperti itu. Adapun najis mutawassithah, najis pertengahan, maka itu dibagi menjadi 2. Pertama najasah ainiyah, yang kedua najasah hukmiyah. Najasah ainiyah allati laha launun wa rihun wa ta'mun, sifatnya masih ada. Masih ada warna atau ada bau atau ada rasa. Yang seperti ini dengan cara dihilangkan sifatnya terlebih dahulu. Dengan cara menghilangkan sifatnya. Ya. Ainiyah, dilihat catatan kaki nomor 60, yaitu najis yang masih terdeteksi oleh panca indera, penglihatan, peraba dan penciuman. Artinya masih ada sifatnya. Lah itu caranya menghilangkannya harus dibersihkan sampai hilang warna, bau dan rasanya. Kalau nanti sifatnya itu masih ada, dilihat. Ya. Catatan nomor 61. Apabila sudah dibasuh dan dikucek 3 kali akan tetapi tidak hilang baunya atau warnanya, bahkan setelah menggunakan sabun, maka statusnya dimaafkan. Artinya terkadang jenis-jenis najis itu dia susah untuk dibersihkan, misal darah atau yang lainnya. Lah kalau najis tadi itu dibersihkan sekali, 2 kali, 3 kali sudah dikucek bahkan menggunakan sabun, warnanya belum hilang atau baunya belum hilang, maka nanti statusnya sudah dimaafkan. Statusnya sudah dimaafkan. Adapun ketika masih mudah untuk dihilangkan, maka syarat dikatakan suci harus hilang ketiga-tiganya. Hilang bau, hilang warna dan hilang rasanya, seperti itu. Ya, adapun najis mutawassithah yang kedua adalah najis hukmiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak bisa lagi dideteksi oleh indera, seperti air kencing yang sudah mengering dan tidak ada bekasnya, artinya tidak ada bau, tidak ada rasa dan tidak ada warnanya lagi. Itu namanya najasah hukmiyah. Ya, yaitu najis yang sudah tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa. Yang seperti ini cara mensucikannya cukup dengan menyiramnya sekali siraman. Disiram gitu saja sudah cukup. Ya, karena apa? Karena sifatnya sudah tidak ada. Kalau ada sifatnya kan standarnya sampai hilang sifatnya. Kalau sifatnya hilangnya susah, baru nanti hukumnya yang tadi sudah dijelaskan.
Kalau sudah 3 kali dikucek bahkan menggunakan sabun belum hilang, nanti dimaafkan. Itu. Ya, ini pembahasan masalah cara mensucikan najis. Ya, silahkan lanjut. Faslun fil haidi wan nifasi. Aqalul haidi yaumun wa lailatun wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aksaruhu khamsata asyara yauman bilayaliha wa qalut tuhri bainal haidataini khamsata asyara yauman wa ghalibuhu arba'atun wa ishruna yauman aw salasatun wa ishruna yauman wala hadda li aksarihi. Aqalun nifasi majjatun wa ghalibuhu arba'una yauman wa aksaruhu sittuna yauman. Iya, ini sudah menginjak pembahasan masalah haid dan nifas. Haid dan nifas definisinya sudah kita sebutkan. Nah, di sini disebutkan aqallul haidhi yaumun wa lailah. Minimal masa haid adalah sehari semalam. Yaitu hitungan 24 jam dalam kondisi darah keluar terus. Artinya kalau darah keluar terus sudah sampai pada hitungan 24 jam itu dikatakan haid. Itu dikatakan apa? Haid. Karena kalau kurang daripada itu nanti statusnya adalah darah istihadhah. Dan umumnya adalah 6 hari ya sampai 7 hari. Ya. Seringnya perempuan haid itu ya antara 6 sampai 7 hari. Yaitu lumrahnya perempuan haid. Sedangkan maksimalnya adalah 15 hari. Ya, artinya kalau seorang perempuan darahnya keluar bahkan setelah 15 hari, maka status darah kelebihannya tadi itu dihukumi sebagai darah istihadhah. Ya, di sini dilihat catatannya apabila melewati 60 hari apabila melewati batas maksimal yaitu 15 hari dianggap sebagai darah kotor atau istihadhah. Kalau statusnya istihadhah berarti nanti statusnya kayak perempuan yang suci, sudah wajib sholat dan wajib melakukan hal-hal yang diwajibkan Allah kepada orang yang suci atau perempuan yang suci, ya. Masa suci antara 2 haid minimal 15 hari. Artinya masa suci itu tidak boleh kurang dari 15 hari. Karena apa? Karena masa maksimal haid adalah 15 hari. Ya. Seringnya 24 atau 23 hari. Bagi yang rutinitas haidnya itu 6 hari, tentunya ya seringnya dia masa sucinya adalah 26 hari. Kalau seringnya itu adalah apa? Kalau 7 hari seringnya 7 hari, maka nanti ya masa sucinya seringnya nanti 23 hari seperti itu. Dan tidak ada batasan maksimal, tidak ada batasan maksimal masa suci seorang perempuan. Bisa jadi seorang perempuan itu seumur hidupnya dia tidak haid, itu bisa mungkin saja. Atau bisa jadi mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan tidak haid, itu mungkin saja. Biasanya perempuan yang habis melahirkan itu nanti dia masa sucinya lama, bahkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan bisa saja dia tidak mengalami menstruasi atau haid, ya. Sedangkan minimal keluarnya darah nifas adalah setetes. Seorang perempuan kalau melahirkan, setelah melahirkan, baik melahirkan anak atau keluar segumpal daging atau segumpal darah yang itu adalah calon anak, lalu keluar darah setelahnya, meskipun 1 tetes, dia sudah dihukumi sebagai perempuan yang nifas. Ya, dia harus mandi besar. Ya, belum boleh melakukan hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang nifas. Ya. Adapun umumnya adalah 40 hari, seringnya ya 40 hari dan maksimalnya adalah 60 hari. Artinya kalau sudah melewati 60 hari, maka kelebihannya dianggap sebagai darah istihadhah atau darah kotor. Ya, ini adalah pembahasan terakhir dari pembahasan kitab Thaharah. Kita cukupkan sampai sekian. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan masalah salat di kesempatan yang lainnya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum li jamil muslimin min kulli dzambin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.